Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat Hari Pentakosta. Minggu 31 Mei 2020, eksposisi akan saya ambil dari Mazmur 72, bacaan kronologis 2 Tawarik pertama, serta Mazmur 72. Temanya, Raja yang ideal adalah Hakim yang adil. Pertanyaan pertama tentang Mazmur 72 adalah siapa yang menuliskan, karena ayat yang pertama dikatakan dari Salomo, sementara ayat yang ke-20 dikatakan sekianlah doa-doa Daud bin Isai. Nah, penyelidikan kita menunjukkan bahwa Mazmur ini memang dibuat oleh Daud, sehingga doa ini adalah doa untuk Salomo sebagai calon penggantinya. Salomo kemudian menginventarisir doa ayahnya dan memasukkannya sebagai bagian dalam kitab Mazmur. Puisi dua bait ini adalah sebuah pengulangan dengan intensitas yang makin kuat. Pusatnya adalah pada kata keadilan yang menjadi pembuka dari kedua bait. Anda bisa lihat ayat yang pertama kedua, berikanlah hukummu kepada raja dan keadilanmu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umatmu dengan keadilan dan orang-orangmu yang tertindas dengan hukum. Ayat yang ketujuh, kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Keadilannya terus-menerus sampai akhir zaman, maksudnya semacam itu. Jadi ini adalah dua bait yang berbicara tentang keadilan dan intensitasnya makin luas. Kalau ayat yang pertama dan yang kedua berbicara tentang raja yang adil bagi Israel, ayat yang 7 dan sampai ayat yang ke-11 berbicara tentang raja yang adil bagi bangsa-bangsa. Ayat 8 dikatakan kiranya ia memerintah atau ia berkuasa sepanjang lautan yang ada di dunia ini, dikatakan gitu ya. Ya, segala macam sampai ujung-ujung bumi dan seterusnya. Mengapa? Raja yang ideal adalah orang yang punya fokus untuk menegakkan keadilan. Bapak Ibu, penegakkan keadilan dan pemberlakuan kebenaran adalah isu utama dalam kehidupan masyarakat. Jangan heran tugas utama Musa di masa awal masa pengembaraan adalah menjadi hakim bagi bangsa pengembara Israel ini. Tuhan bahkan mengadakan jabatan hakim lebih dahulu jauh dibandingkan dengan jabatan raja. Dan menurut Mazmur 72, raja yang ideal haruslah orang yang pertama sanggup menegakkan kebenaran dan yang kedua sanggup untuk memberikan keadilan. Menegakkan kebenaran nanti akan kita lihat dikaitkan dengan orang yang memahami hukum dan biasanya bertumbuh pada sosok seorang imam, sementara memberi keadilan berfokus pada orang yang memberikan pengadilan dan kemudian menegakkan akan keadilan itu. Memberi keadilan pada ayat yang keempat disebutkan adalah untuk membela orang miskin dan meremukkan pemeras. Hal ini bukan berarti orang miskin selalu benar. Namun memang orang kaya dan yang kuat biasanya punya kesempatan besar untuk berlaku seenaknya, bahkan melanggar hak orang lain tanpa bisa digugat. Itu sebabnya mengapa membela orang miskin adalah hal yang penting, bukan semata karena mereka miskin dan lemah, tapi karena ketika mereka buat benar pun mereka mengalami penindasan dan mereka tak berdaya. Jika tak ada keadilan, maka yang salah dan punya kuasa akan merajalela. Negara menjadi rusak, masyarakat menjadi hancur, kekuasaan dikejar untuk menjadi perlindungan bagi mereka yang ingin berbuat salah. Maka hakim dan hukum adalah tempat bagi orang-orang yang diperlakukan dengan semena-mena untuk mengadu dan mendapatkan kembali apa yang menjadi haknya. Hakim harus memiliki kekuatan untuk memberlakukan tuntutan kebenaran, sanggup untuk menegakkan keadilan, ya, ia punya kekuatan, ia punya keperkasaan atau minimal di backup oleh negara atau aparat. Dan di sini saya tertarik untuk membahas sedikit lebih jauh tentang apa itu hakim. Kata Ibrani Sofet, ya artinya hakim adalah orang yang berarti menegakkan keadilan dan kebenaran. Seorang hakim diangkat dengan kriteria yang sangat berat dan dipercaya Tuhan sendiri yang mengangkatnya. 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-11 dikatakan, sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel. Ya, dikatakan aku, jadi Tuhan yang mengangkat. Pengangkat hakim yang baik menjamin rakyat bekerja dan hidup dengan tenang sehingga membawa kemakmuran bagi negara dan akhirnya menjadikan negara itu disegani oleh bangsa-bangsa. Sedemikian pentingnya peran hakim bagi rakyat, sehingga Absalom pernah memakai peran ini untuk mengambil hati rakyat dan merongrong kewibawaan raja. Fondasi sistem peradilan diletakkan pada zaman Musa. Di padang gurun, Musa melakukan fungsi pengadilan dan karena kelelahan atas nasihat Yitro, akhirnya dia menetapkan hakim-hakim sebagai penggantinya
dan dia sendiri menjadi hakim tingkat banding ya, tingkat kasasi untuk pengadilan-pengadilan yang berat. Kitab Ulangan kemudian mengatur supaya di setiap tempat di tanahnya akan diduduki nanti diberikan seorang hakim. Mereka harus memberikan keputusan yang adil dan tidak berat sebelah. Kitab hukum disimpan biasanya oleh para imam karena ini adalah perkara-perkara yang penting harus diputuskan seorang hakim didampingi oleh imam. Ulangan 17 ayat 8 sampai yang ke-13. Di zaman hakim-hakim, tugas seorang hakim khususnya di masa damai menyangkut juga pemeliharaan hukum dan pemerintahan. Karena kekuatan karakternya, mereka disegani dan mereka biasanya hadir dalam perkumpulan umat. Di masa kekacauan, Allah menggerakkan para hakim lokal ini untuk melepaskan umat. Maka mereka sering disebut penyelamat Israel karena menjadi alat Tuhan dalam menegakkan keadilan bagi umat Israel yang ditindas oleh bangsa lain. Menarik sekali bahwa daftar para hakim selalu menggunakan skema masa pemerintahannya dan pergantian hakimnya, kemudian asal-usul dan wilayah kerja, biasanya lingkup terbatas di sekitar lokal saja, lalu kematian dan makamnya, dan ada dicatat laporan kekayaan para hakim itu. Ini tentu menunjukkan sebuah bentuk akuntabilitas ketika seorang hakim melakukan tugasnya. Di masa Daud, saudara, di masa Raja Saul, kiprah para hakim tak banyak dicatat. Hanya Nabi Samuel yang dicatat menjalankan fungsi ini. Itu pun sebenarnya sebelum Saul diangkat menjadi raja. Ayatnya indah sekali dikatakan 1 Samuel 7 ayat 15. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Dari tahun ke tahun ia berkeliling ke Betel, Gilgal, dan Mizpah dan memerintah atas orang Israel di segala tempat itu. Lalu ia kembali ke Rama sebab di sanalah rumahnya dan di sanalah ia memerintah atas orang Israel dan di sana ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Jadi rupanya seorang hakim pada waktu itu dia berkeliling ke daerah-daerah yang cukup luas di mana tidak ada hakim yang baik dan dia menjalankan akan keadilan dan menyatakan akan kebenaran. Kalau ada perkara, maka umat menunggu kedatangan sang hakim ini. Ya, belakangan kemudian setelah masa tua, Samuel menetap di satu tempat dan orang-orang datang ke tempat tinggalnya. Di masa Daud sangat memperhatikan akan keadilan. Ia melanjutkan sistem pengadilan yang telah ditetapkan oleh Musa. Kemudian ia juga melakukan beberapa tindakan. Yang pertama, mengangkat para imam sebagai hakim. Tercatat pada 1 Tawarik 23 ayat yang keempat. Anda melihat di sana, sudah kita bahas sebenarnya bagaimana para imam pada level pertama diambil lebih dahulu sebagian orang untuk menjadi hakim. Lalu bagian yang kedua yang dilakukan adalah mengangkat orang-orang perkasa dari Hebron untuk menjadi atau untuk masuk dalam sistem pengadilan ini. Ya, kita bisa bayangkan mereka adalah tentara yang berfungsi sebagai polisi atau aparat penegak keadilan. 1 Tawarik pasal 26 ayat 29 sampai yang ke-32. Daud juga mengangkat jabatan panitera negara. Dalam konsep modern, panitera berarti orang yang mencatat kasus-kasus penegakan hukum. Namun di dalam bahasa Ibrani kemungkinan sekali sebenarnya terkait dengan tugas untuk membantu menyalin akan naskah-naskah hukum atau naskah-naskah perjanjian lama. Ya, dan mungkin sekali merangkap juga jabatan ini sebagai orang yang mencatat akan terjadinya perkara-perkara. Jadi Daud memiliki orang-orang yang mencatat perkara, Daud memiliki aparat penegaknya, dan Daud juga memiliki hakimnya, yaitu diambil dari para imam. Setelah masa Daud, maka kemudian Daud memberikan pesan yang sangat penting bagi Salomo. Tercatat pada Mazmur 72 ini. Dia berkata, "Hai Salomo, rajaku, raja dan anakku, putra raja, jadilah engkau raja yang memberikan keadilan yang baik." Ya, dan kemudian sebagai salah satu perwujudannya ketika Salomo diangkat menjadi raja, hal pertama yang dilakukannya adalah mengangkat para hakim. 2 Tawarik pasal yang ke-1 ayat yang kedua. Ya. Dan Salomo memang tercatat juga memiliki panitera, ya, 1 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang ketiga. Dia sendiri juga dikagumi karena keputusannya sebagai hakim yang adil, khususnya dalam kisah 2 orang ibu yang berebut anak itu. Tapi setelah itu catatan tentang pengadilan di masa Saul tidak muncul lagi di Alkitab. Baru muncul di zaman raja-raja melalui Raja Yosafat. Ia tercatat menerapkan sistem pengadilan dengan sangat serius. 2 Tawarik 19 dikatakan ayat yang kelima dan yang keenam. Ia mengangkat juga hakim-hakim di seluruh negeri, yakni di semua kota yang berkubu di Yehuda di tiap-tiap kota.
Berpesanlah ia kepada hakim-hakim itu, pertimbangkanlah apa yang kamu buat, karena bukanlah untuk manusia kamu memutuskan hukum, melainkan untuk Tuhan yang ada beserta kamu bila kamu memutuskan hukum. Yosafat dikenal sebagai salah satu raja yang bijak, dan di sana ada kemakmuran Tuhan dinyatakan. Setelah masa pembuangan, setelah mereka dibuang ke Babel dan balik ke Yerusalem, hal pertama yang dikerjakan oleh Esra adalah kembali menegakkan sistem peradilan. Esra pasal yang ke-7 ayat 25 berkata, "Maka engkau hai Esra, angkatlah pemimpin-pemimpin dan hakim-hakim sesuai dengan hikmat Allahmu yang menjadi peganganmu untuk menghakimi, ya, supaya mereka menghakimi seluruh rakyat yang diam di daerah seberang sungai Efrat," dan seterusnya. Saudara, penting sekali adanya seorang hakim untuk bisa menegakkan akan keadilan. Lalu apa yang harus dikerjakan atau apa yang terjadi ketika seorang raja ini bertindak sebagai hakim? Dikatakan pada puisi Mazmur 72 berikutnya ini, seorang hakim adalah orang yang membela yang tertindas. Ya, ayat yang ketiga sampai yang kelima dikatakan, kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa, bukit-bukit membawa kebenaran, gunung dan bukit sebagai sebuah lambang tempat di mana sistem peradilan ini akan dikerjakan. Ya, kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang miskin, tapi meremukkan pemeras-pemeras. Kiranya lanjut umurmu selama ada matahari dan selama ada bulan turun-temurun. Terjemahan yang lebih tepat bukan lanjut umur sebenarnya, tapi mereka, yaitu rakyat, dikatakan mereka akan takut kepadamu selama matahari dan bulan bertahan dari generasi ke generasi. Artinya sistem peradilan ini akan membuat raja akan disegani oleh rakyatnya. Di dalam konteks yang lebih luas, ya, bangsa-bangsa, maka dikatakan ayat 13 dan 14, seorang raja yang menjadi hakim ini, 13, ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin, ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin, ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan, darah mereka mahal di matanya. Saudara, ini ayat yang luar biasa sekali. Bagi seorang raja yang adalah hakim, dia sayang nyawa dari rakyatnya. Bagaimana kita melihat dalam zaman modern ini, banyak penguasa mereka tidak sayang akan rakyatnya, nyawa rakyatnya, mati biarin saja, yang penting bisa mendapatkan tujuannya. Tapi seorang raja yang adil, dia adalah seorang yang sayang pada yang lemah, menyelamatkan yang miskin, bahkan menebus nyawa mereka. Darah mereka mahal di mata raja ini. Saudara, berikutnya. Dan akhirnya karena sistem pemerintahan yang luar biasa ini, maka raja yang menjadi hakim yang adil juga akan menjadi saluran berkat bagi umatnya. Kiranya, ayat yang ke-6, ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput, seperti dirus hujan yang menggenangi bumi, berkat tercurah. Ya, secara lebih luas konteks globalnya, dia akan menjadi masyhur dan dia akan disegani oleh bangsa-bangsa. Anda bisa melihat dari ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Dan berikutnya, tidak heran maka di akhir daripada pemerintahannya dikatakan, maka nama Tuhanlah yang akan ditinggikan. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri, dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin, ya amin. Saudara tahu bahwa ketika Salomo memperlakukan hukum dengan keadilan yang luar biasa, benar, nama Tuhan dipermuliakan sehingga bangsa-bangsa bertekuk lutut mengakui bahwa Yahweh Allah daripada Salomo adalah Allah yang luar biasa. Saudara, namun belakangan kita juga tahu Salomo punya banyak persoalan di masa akhir pemerintahnya oleh karena hasutan daripada istri-istrinya, khususnya dari bangsa-bangsa lain, dan kemudian membawa pada keruntuhan Israel. Israel kemudian dibuang ke Babel, ke Asyur, dan seterusnya. Dan belakangan akhirnya para rabi meyakini bahwa konsep raja yang adil dan hakim yang benar ini rupanya adalah dapat digenapi oleh satu pribadi saja, yaitu Sang Mesias itu sendiri. Lukas pasal yang keempat ayat 18 serta Matius 9 ayat 36, Anda bisa melihat di sana bagaimana Tuhan Yesus adalah hakim yang adil. Dia menyayangi akan umat gembalaannya. Dia berdiri di pihak mereka yang lemah untuk menguatkan dan membela mereka. Dan ia menyelamatkan, karena nyawa setiap manusia adalah berharga di matanya. Tahukah bahwa raja yang adil, Mesias yang dinanti-nantikan oleh bangsa Israel,
Ratu adil yang dinanti-nantikan oleh seluruh dunia. Itulah Yesus Kristus Tuhan yang telah datang 2000 tahun yang lalu. Haleluya. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena keadilan-Mu. Engkau adil dan Engkau ingin memperlakukan keadilan. Engkaulah hakim yang agung itu. Ketika hakim di dunia ini tidak bisa melakukan keadilan dengan baik, Engkaulah sumber daripada keadilan yang sejati dan akan ditegakkan di suatu saat nanti. Entahkah di dunia ini, entahkah setelah kami menyelesaikan akan kehidupan kami. Hari ini Bapak, kami ingin berdoa untuk para hakim, untuk para raja dan pemerintah, untuk aparat penegak hukum yang ada di negara kami, di Indonesia, dan juga di tempat manapun berada Tuhan. Berkati mereka dengan hati yang sayang pada umat, sayang pada rakyat, yang mau membela dan orang yang tertindas, dan tidak berpihak pada orang-orang yang bisa membeli keadilan itu. Aku berdoa, kami berdoa di dalam Tuhan Yesus, biar kebenaran Tuhan dan keadilan bisa ditegakkan di tengah-tengah negara kami. Haleluya. Amin.